Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Vanestia beserta rekan saya Adelia Safitri, Devi Sintia Dewi, dan Mirza Erina. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok, yakni One Day Trip laporan perjalanan wisata. Baik, pada bagian pendahuluan, perjalanan wisata ini bertujuan untuk memberikan pengalaman santai dan menyenangkan di Lembur Kuring Mini Garden, sebuah taman bunga indah yang terletak di Desa Kalibening, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Destinasi ini menawarkan suasana alami yang cocok untuk bersantai, berfoto, dan menikmati keindahan alam. Aktivitas yang dirancang mencakup eksplorasi taman, makan siang dengan menu khas Lampung, dan workshop mini untuk memperdalam pengalaman pengunjung. Baik, rencana perjalanan. Pada jam 7 sampai dengan jam 8, kami berkumpul di titik awal yakni kampus dan melakukan briefing. Pada jam 8 sampai dengan jam setengah 9, kami melakukan perjalanan menuju Lembur Kuring Mini Garden. Pada jam setengah 9 sampai dengan jam 10, kami melakukan eksplorasi taman bunga dengan hamparan bunga warna-warni dan spot foto Instagramable. Pada jam 10 sampai dengan jam 11, yakni waktu santai kami di gazebo untuk menikmati udara segar dan pemandangan yang menenangkan. Pada jam 11 sampai dengan jam setengah 1, nah itu adalah waktu kami makan siang di restoran lokal dengan menu khas seperti seruit, pindang ikan, dan sambal tempoyak. Nah, pada jam setengah 1 sampai dengan jam 2, yakni adalah waktu bebas kami. Bisa digunakan untuk beribadah, berfoto, ataupun menikmati taman, dan bisa juga berbelanja souvenir bibit bunga loh. Nah, pada jam 2 sampai dengan jam 3, yakni waktu kami untuk workshop mini. Opsional ya, seperti belajar menanam bunga. Nah, yang terakhir adalah pada jam 3 sampai dengan jam 4, yakni penutupan dengan sesi foto bersama sebagai kenang-kenangan. Baik, untuk penjelasan presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Safitri. Kita masuk ke bagian anggaran. Untuk estimasi biaya per orang, yang pertama ada biaya transportasi dari kampus ke tempat wisata, yaitu sebesar Rp50.000. Yang kedua ada tiket masuk per orang, yaitu sebesar Rp5.000. Yang ketiga ada biaya makan siang, yaitu sebesar Rp50.000. Yang keempat ada snack pagi dan sore sebesar Rp25.000. Dan yang terakhir, ada biaya fasilitas pendukung lainnya sebesar Rp20.000. Jadi, total keseluruhan biayanya yaitu sebesar Rp150.000. Oke, baik. Untuk deskripsi pekerjaannya, yang pertama ada Mirza Erina sebagai ketua atau koordinator perjalanan, yaitu bertanggung jawab dalam menyusun jadwal perjalanan dan menjalin komunikasi dengan penyedia layanan tur untuk memastikan kelancaran kegiatan. Kemudian ada Devi Sintia Dewi sebagai dokumentasi, yaitu bertanggung jawab untuk mengabadikan momen-momen berharga selama perjalanan melalui foto ataupun juga video maupun individu ataupun kelompok, sehingga setiap pengalaman dapat diabadikan dengan baik. Dan ketiga yaitu Adelia Nur Safitri sebagai pengelola anggaran ataupun bendahara, yaitu mengelola dana perjalanan secara efektif dan memastikan seluruh kebutuhan perjalanan termasuk fasilitas dan kegiatan terpenuhi sesuai dengan rencana. Kemudian tim logistik ini kami lakukan secara bersama-sama, yaitu kami bertugas untuk mengurus transportasi dan juga penyediaan snack serta pembagian fasilitas untuk memastikan kenyamanan seluruh peserta. Dan yang terakhir yaitu Pita Vanestia sebagai pemandu lokal, yaitu memberikan informasi mendalam tentang destinasi yang dikunjungi serta memandu peserta dalam berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu destinasi ini adalah destinasi yang menarik dengan suasana yang asri. Destinasi yang kami tawarkan juga memiliki daya tarik alam yang menenangkan, cocok untuk relaksasi dan juga eksplorasi. Kemudian paket wisata yang terjangkau, dirancang untuk semua kalangan. Paket wisata kami juga memberikan pengalaman yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong. Dan juga memiliki juga fasilitas yang lengkap dan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti gazebo
untuk bersantai dan juga restoran lokal yang menawarkan hidangan yang khas. Kemudian kelemahannya yaitu faktor cuaca. Perubahan cuaca dapat mempengaruhi kenyamanan saat melakukan eksplorasi di luar ruangan. Kemudian juga ada aktivitas tambahan bersifat opsional, yaitu workshop mini dan aktivitas lainnya yang memerlukan waktu tambahan sehingga tidak semua peserta dapat mengikutinya. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, kami berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik agar pengalaman perjalanan tetap optimal. Baiklah, selanjutnya pendapat individu. Setiap anggota kelompok menyatakan pandangan pribadi. Anggota yang pertama menyatakan bahwa pengalaman ini sangat menyenangkan dan memberikan wawasan tentang keindahan alam lokal serta pentingnya menjaga kelestariannya. Sedangkan anggota kedua memberikan pendapat bahwa saya sangat menikmati suasana santai di gazebo dan makan siang dengan menu tradisional Lampung. Dan anggota yang ketiga berpendapat bahwa dokumentasi sangat menyenangkan karena banyak spot foto yang indah. Dan anggota yang keempat menyatakan bahwa pengelolaan anggaran menjadi pengalaman menarik dan semuanya berjalan sesuai rencana. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perjalanan ke Lembur Kuring Mini Garden memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung diajak untuk belajar dan berinteraksi dengan budaya lokal. Dengan biaya yang terjangkau, destinasi ini ideal untuk tempat wisata keluarga ataupun kelompok. Dan pelajaran utama yang didapat adalah pentingnya perencanaan matang dan kolaborasi kelompok untuk menjamin kelancaran perjalanan. Baiklah, demikian presentasi dari kami mengenai laporan perjalanan wisata ke Lembur Kuring Mini Garden. Semoga perjalanan wisata kali ini sangat berkesan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.